Selamat siang teman-teman, kita masuk ke dalam pembahasan kedua kita tentang epidemi HIV. Ya, sebagaimana kita semua mungkin sudah pernah dengar namanya HIV ini, karena memang HIV ini satu penyakit yang epidemi, artinya sudah meluas di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ada, dan dia termasuk epidemi yang sangat sulit untuk diatasi. Bahkan sudah di Indonesia sudah hampir 70 tahun, tetapi tetap si epidemi HIV ini tidak berkurang, bahkan masih ada gitu ya, tidak bisa dimusnahkan karena memang sangat sulit. Nah teman-teman, menurut data dari Kementerian Kesehatan kita sendiri, tahun 2022 itu ada 543.000 lebih pasien yang kemudian dinyatakan positif HIV atau disebut ODHIV, orang dengan HIV/AIDS. Jadi itu situasi Indonesia saat ini. Jadi ada 543.000 lebih orang menderita HIV. Nah teman-teman perlu juga waspada atau perlu juga tahu bahwa HIV itu banyak ahli mengatakan seperti puncak gunung es. Ya, artinya kalau seperti ini gunungnya, biasanya di sini tuh air deh, air laut, sehingga yang kita lihat itu cuma ujungnya ini sedikit ini. Nah yang gunungnya yang besar ini ada di bawah. Jadi 543.000 ini cuma ujungnya saja, tip puncak gunungnya. Sedangkan yang banyak yang di bawah ini yang tidak ketahuan atau belum diperiksa, belum tahu lah gitu. Nah kenapa bisa seperti itu? Karena memang HIV ini pada fase awal itu tidak ada gejala sama sekali. Bisa 5-10 tahun orang ini berjalan normal padahal sudah bawa virus. Ini kita tidak bisa, sulit untuk tahu. Yang pertama. Lalu yang kedua, memang pemeriksaan screening pun belum terlalu maksimal ya, terutama di daerah-daerah terpencil. Jadi angka 543.000 ini kita jangan lalu, wah kan Indonesia kan penduduknya hampir 300 juta, cuma 500.000 kecil. Ya betul, kecil yang terdeteksi. Ya, sedangkan yang tidak terdeteksi mungkin jauh lebih banyak daripada itu. Seperti itu ya. Nah tapi yang saya mau fokuskan pada pembahasan kita hari ini itu fakta bahwa di dalam orang-orang yang terinfeksi HIV itu ada namanya populasi kunci atau populasi yang paling rentan terhadap menderita, tertular HIV ini. Jadi kalau kalian itu masuk ke dalam populasi ini, ya saya harap tidak ada ya. Tapi kalau kalian termasuk populasi ini, maka waspada karena kemungkinan kalian mengalami menderita tertular HIV itu lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang bukan di populasi-populasi ini. Nah, saya akan tunjukkan, ini berdasarkan data laporan Kementerian 2022 ya. Jadi dari 540.000 yang tadi itu, yang diperiksa, yang sudah ketahuan itu, ternyata teman-teman 25,8%-nya adalah, ini kelompok kunci pertama ya, adalah laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki. Laki suka laki, LSL, atau pria suka pria ya. Ya ini sekali lagi saya tidak membahas pandangan saya tentang LGBT, tapi ini adalah data bahwa studi mendapatkan bahwa 25,8%, ini seperempatnya guys, dari yang tadi, dari total keseluruhan pasien HIV itu ternyata pada laki-laki suka laki-laki. Itu kelompok kunci pertama. Kelompok kunci yang kedua, 28,8% itu diantara orang yang penasun, pengguna narkoba suntik. Jadi kelompok kunci kedua itu pengguna narkoba suntik. Ya, kenapa bukan narkoba minum? Ya kalau memang narkoba suntik itu disuntikan, biasanya mereka pakai jaringan rame-rame sehingga kalau salah satu positif maka akan kena juga di yang lain gitu. Kontaminasi melalui darah. Nah, kemungkinan lain juga biasanya pengguna narkoba itu juga terlibat dengan gaya hidup atau lifestyle yang kurang baik lah ya. Mereka bisa free sex dan lain-lain, dan itu juga mempromosikan atau mempercepat penularan narkoba. Jadi seperempat juga nih, kelompok kunci pertama tadi laki-laki suka laki-laki atau homo, seperempat. Kelompok kunci keduanya itu pengguna narkoba suntik, itu seperempat juga. Nah lalu yang ketiga itu pada populasi waria. Waria ini laki-laki ya kan, laki-laki yang menjadi perempuan gitu, jadi bencong lah gitu ya. Nah biasanya mereka akan berhubungan seks juga dengan laki-laki, sehingga ya bisa dikatakan ini sebenarnya laki-laki suka laki-laki juga kan gitu kan. Jadi ini 24,8%. Jadi kelompok kunci ketiganya itu waria gitu ya. Nah hati-hati laki-laki gitu ya, karena tadi laki-laki suka laki-laki sudah seperempatnya, sekarang waria laki-laki juga, ini seperempat juga. Berarti 50%-nya dari kelompok kunci ini adalah laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki. Hati-hati ya. Nah
Saya laki-laki juga, jadi makanya saya sampaikan buat saudara-saudara saya untuk hati-hati gitu. Baru yang kemudian 5,3%-nya itu pada wanita pekerja seks atau PSK ya, pekerja seks komersial. Jadi ini harusnya membuat kita terbuka pandangannya bahwa ternyata PSK itu cuma 5%. Cuma 1/20 ya teman-teman. Walaupun selama ini kita bilang HIV berkaitan dengan mereka, selalu dengan mereka, ternyata datanya cuma 1/20 atau 5%. Kenapa? Ya karena mereka ini sekarang itu sudah dilakukan pemeriksaan screening dan proteksi yang lebih baik. Karena mereka itu PSK itu terkonsentrasi di satu tempat sehingga mudah melakukan pemeriksaan screening, mudah untuk melakukan pencegahan dengan mewajibkan kondom misalnya. Lalu kalau ada yang sakit pun mudah segera diobati sehingga menurunkan risiko penularan. Justru yang lebih harus waspada adalah pengguna narkoba yang jelas tidak terkonsentrasi, ada mereka sembunyi-sembunyi. Lalu yang tadi homoseksual dan juga waria, itu yang diwaspadai karena itu ternyata yang paling besar. Ya, jadi sisanya selain itu kurang lebih 20% itu campuran pada semua angka-angka atau semua populasi lain. Tapi dari populasi kunci yang dilaporkan 2022, 4 yang terbesarnya adalah 1. Pria yang berhubungan seks dengan pria 25% lebih. Yang kedua, pengguna narkoba 28% lebih. Yang ketiga, waria 24, sekian persen, hampir 26%. Yang keempat itu wanita pekerja seks komersial hanya 5%. Jadi waspada kalau kalian di dalam salah satu dari keempat populasi ini, atau kalau ada teman kalian sebaiknya disampaikan karena ini fakta, data hasil studi dan bukan untuk menyudutkan salah satu pihak, tapi untuk kita lebih waspada dan lebih berhati-hati. Karena kalau sudah terkena HIV hanya akan ada penyesalan. Salam sehat.